Penjabaran laporan aktualisasi nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil sebagai pengelola akuntansi dalam persiapan pelaporan SPT masa instansi pemerintah, serta kelengkapan dokumentasi pemotongan pajak di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY atau DPKP merupakan instansi yang dibentuk oleh Pemda DIY pada tahun 2019. Instansi ini merupakan gabungan dari Dinas Pertanian, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, serta bidang perkebunan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Selama bertugas dalam lingkup substansi keuangan, penulis menemukan beberapa permasalahan, di antaranya meliputi 1. Belum terlaksananya pelaporan SPT masa dan bukti potong pajak serta belum adanya rekap pajak yang memadai. Kedua, belum tersedianya data pembanding SIPD. 3. Belum adanya pencatatan arsip keuangan secara digital. Dan yang keempat, belum adanya digitalisasi arsip laporan keuangan. Dalam hal ini, penulis menentukan isu 1 sebagai prioritas utama berdasarkan metode USG. Dalam konteks ini, SPT masa perlu dibuat menggunakan aplikasi e-Bupot yang belum digunakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis menyusun gagasan pemecahan masalah yang tertuang dalam 5 kegiatan dengan tata kelola sebagai berikut. Kegiatan 1, persiapan penggunaan aplikasi e-Bupot instansi pemerintah. Kegiatan pertama terdiri dari 2 subkegiatan, diantaranya meliputi melakukan penyesuaian data NPWP instansi, dan kegiatan kedua adalah mengajukan permohonan sertifikat elektronik. Output dari kegiatan ini adalah adanya kemutakhiran data NPWP serta adanya sertifikat elektronik. Berikut merupakan bukti kegiatan yang penulis laksanakan dalam masa habituasi. Kegiatan ini adalah suatu bentuk penerapan core value berakhlak yaitu kolaboratif, di mana dalam pelaksanaan kegiatan penulis melakukan kerjasama dengan banyak pihak, diantaranya meliputi atasan, bendahara pengeluaran, asisten kepala dinas, dan juga rekan kerja terkait. Selain itu, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk implementasi nilai Satria, yaitu yakin dan percaya diri, di mana dalam pelaksanaan kegiatan penulis meyakini bahwa apa yang penulis laksanakan akan memberikan manfaat positif bagi organisasi, terutama dalam hal administrasi perpajakan. Kegiatan 2, pembuatan media untuk mencatat pemotongan dan pemungutan pajak. Kegiatan 2 terdiri dari 2 subkegiatan yang meliputi membuat format rekap pajak standar yang akan digunakan dan membuat digitalisasi dokumen pajak menggunakan spreadsheet. Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah adanya rekap pajak dan juga link spreadsheet untuk rekap pajak. Berikut merupakan lampiran kegiatan yang penulis laksanakan selama masa habituasi. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk penerapan core value berakhlak yaitu akuntabel, di mana dalam pelaksanaan kegiatan penulis berusaha untuk menjaga kerahasiaan data NIK dan NPWP penerima penghasilan. Selain itu, dalam penerapan nilai-nilai Satria, salah satu hal yang diterapkan penulis adalah inovatif, di mana dalam pelaksanaan kegiatan penulis berusaha untuk mengintegrasikan data yang diperlukan untuk pelaporan e-Bupot maupun pelaporan ke inspektorat. Kegiatan 3, koordinasi dengan PUMK dan verifikator data keuangan. Kegiatan ketiga terdiri dari 2 subkegiatan, diantaranya meliputi melakukan sosialisasi kepada PUMK untuk dapat melengkapi dokumen SPJ, serta melakukan koordinasi dengan verifikator untuk dapat meneliti kelengkapan SPJ yang diajukan oleh PUMK. Output yang telah dihasilkan dalam kegiatan ini adalah kelengkapan data penerima penghasilan berupa NPWP atau NIK, dan juga pemahaman verifikator terhadap kebutuhan data pajak. Berikut merupakan bukti kegiatan yang penulis laksanakan selama masa habituasi. Kegiatan ini merupakan salah satu contoh penerapan core value, harmonis, dan juga penerapan nilai organisasi Satria, yaitu rela melayani. Kegiatan 4, pelaksanaan dokumentasi pajak dan pelaporan pajak. Kegiatan ini terdiri dari 2 subkegiatan, diantaranya adalah melakukan pendataan pemotongan pajak dan melakukan pelaporan e-Bupot. Dalam hal ini,
output yang telah dihasilkan meliputi kelengkapan dokumen pajak serta penggunaan aplikasi EBUPOD. Berikut merupakan kegiatan yang penulis laksanakan selama masa habituasi. Kegiatan ini merupakan salah satu contoh penerapan core value loyal dan juga penerapan nilai organisasi Satria yaitu ahli profesional. Kegiatan 5, penyusunan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan. Kegiatan 5 terdiri dari 2 subkegiatan, diantaranya meliputi melakukan penyusunan evaluasi kegiatan serta melakukan penyusunan laporan. Keluaran yang dihasilkan meliputi draft evaluasi kegiatan serta draft laporan aktualisasi. Berikut merupakan bukti kegiatan yang telah penulis laksanakan selama masa habituasi. Kegiatan ini merupakan implementasi dari core value adaptif, di mana dalam pelaksanaan tugas, penulis berusaha untuk menyesuaikan diri kepada setiap masukan dan saran yang diberikan oleh atasan maupun rekan kerja. Kegiatan ini juga merupakan implementasi dari nilai organisasi Satria, yaitu akal budi luhur, di mana dalam pelaksanaan kegiatan, penulis senantiasa berkomunikasi dengan santun dan bersedia menerima masukan. Berikut merupakan hambatan dan solusi yang penulis temukan selama masa habituasi. Sebagai kesimpulan, aktualisasi telah selesai dilaksanakan sesuai dengan rencana pada rancangan aktualisasi yang telah ditentukan dengan tingkat ketercapaian mencapai 100%. Kemudian, nilai-nilai dasar ASN berakhlak perlu diterapkan setiap ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai dan instansi. Saran yang dapat diberikan penulis selama pelaksanaan kegiatan meliputi bagi subkoordinator substansi keuangan agar dapat menjadi jembatan komunikasi dengan PUMK dan verifikator. Kemudian bagi para verifikator dan PUMK agar dapat meningkatkan kendali terhadap SPJ agar kelengkapan data dapat diperoleh. Kemudian bagi rekan kerja, penulis berharap untuk mampu untuk saling mendukung dan bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan, misalnya dalam pengaturan lalu lintas dokumen SPJ. Sebagai rencana aksi kegiatan, penulis akan melakukan beberapa penyesuaian terkait dengan format rekap pajak yang digunakan. Penyesuaian tersebut dilakukan demi terciptanya mekanisme yang mudah untuk diterapkan dalam pelaporan EBUPOD. Selain itu, penulis juga akan melakukan himbauan lebih lanjut terkait kelengkapan data kepada para PUMK. Lalu, core value berakhlak akan terus diaplikasikan dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya.